Awan begitu gelap. Cuaca mendung pagi itu membuat kabut menyelimuti seluruh pemukiman desa Rejosari. Desa yang terletak di sebelah hutan terlarang, hutan yang sudah bertahun-tahun lamanya tak pernah dijamah oleh manusia karena keangkeran hutan itu sendiri. Desa yang penuh kedamaian dan terkenal akan keramah tamah penduduknya. Tapi itu dulu, sebelum hadirnya seorang janda cantik bernama Ina. Banyak laki-laki yang terpikat akan kecantikan wanita tersebut, dan hal itu pun berimbas bagi kehidupan Ina. Ina sering mendapat cacian dari ibu-ibu tetangganya. Itu lantaran mereka takut kalau suaminya terpikat dengan janda cantik tersebut. Perempuan bau lawean, itulah julukan yang sering disematkan pada Ina. Perempuan bau lawean sendiri adalah sebuah sebutan bagi wanita yang sering ditinggal mati oleh suaminya setelah menikah. Entah kebetulan atau kutukan, Ina selalu ditinggal mati oleh suaminya setelah menikah. Bahkan Ina sudah menjanda 4 kali. Dan penyebabnya juga sama, yaitu ditinggal mati oleh suaminya. Hingga suatu malam, Ina yang masih memang tinggal di rumah sendirian mengalami bencana yang mengerikan. Tanpa sepengetahuan Ina, rumahnya telah dimasuki segerombolan berandal. Dan kejadian malam itu benar-benar membuat Ina trauma. Kehormatannya yang terenggut secara paksa membuat Ina selalu murung dan menutup diri. 4 bulan pun berlalu. Tubuh Ina kini menunjukkan perubahan, terutama pada bagian perutnya. Dan Ina sendiri tahu bahwa tubuhnya kini sedang berbadan 2. Antara bahagia atau sedih. Yang pasti Ina ingin menjaga calon buah hatinya. Kehamilan Ina seperti bumerang pada dirinya, karena warga sekitar tak ingin desanya tercemar dengan kehamilan Ina yang tanpa suami. Hinaan, cacian dan cemoohan sering terdengar di telinga Ina. Hingga pada kehamilan yang menginjak umur 9 bulan, Ina diusir paksa oleh para warga. Itu tak lain karena mereka mendapatkan hasutan dari Butarni. Wanita bertubuh gemuk itu sangat dendam kepada Ina karena suaminya diam-diam menyimpan rasa pada janda cantik tersebut. Malam yang diselimuti hujan lebat tak membatalkan niat mereka untuk mengusir Ina dari desa. Mereka tak peduli dengan kondisi Ina yang hamil tua. Rasa kemanusiaan telah lenyap dan hanya amarah yang membara yang ada di otak mereka. Obor yang menyala telah melalap rumah sederhana Ina. Ina mencoba memelas, meratap, meminta belas kasihan. Tapi apa yang didapat oleh Ina? Malah dia mendapat hujaman pukulan yang bertubi-tubi mendarat di tubuhnya. Ina berlari tak berdaya. Dia tak tahu harus pergi kemana. Yang dia tahu, Ina hanya ingin menyelamatkan bayinya dari amukan para warga. Tak terasa Ina masuk dalam hutan larangan. Rasa takut akan cerita hutan itu tak Ina hiraukan lagi. Semak-semak belukar dia lewati, meski tubuhnya penuh dengan darah akibat tergores tumbuhan berduri. Kini Ina sudah aman dan tak ada lagi warga yang berani mengejar masuk ke hutan larangan. Tapi kaki Ina penuh luka dengan darah dan perutnya merasa sakit yang begitu hebat. Tangannya memegang ranting pohon. Ina menjerit kesakitan. Dan setelah beberapa menit kemudian, dia tak sadarkan diri. Entah siapa dan dari mana, tiba-tiba di depan Ina sudah berdiri seorang wanita cantik memakai baju khas Jawa. Wanita itu tampak anggun dengan mahkota yang bertengger di kepalanya. Tutur kata yang lembut, wanita itu memperkenalkan diri dengan nama Nyai Cempaka.
Inah yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya mencoba bertanya keberadaan bayinya. Tapi Nyai Cempaka hanya tersenyum lembut dan menunjukkan bungkusan kain putih. Dan ternyata bungkusan itu adalah bayi Inah yang sudah meninggal. Marah dan kaget, rasa bencinya pada warga Rejasari telah menggebu-gebu karena Inah merasa kematian anaknya adalah ulah para warga desa yang tak mempunyai rasa belas kasihan kepadanya. Seakan tahu kemarahan Inah, Nyai Cempaka berusaha menenangkannya. Nyai Cempaka tak hanya sendirian. Di belakangnya sudah berdiri wanita memakai kemben yang bernama Nyi Darti. Nyi Darti yang akan membantumu, Duk, ucap Nyai Cempaka. Inah yang masih tak mengerti akan ucapan Nyai Cempaka hanya bisa diam membisu. Bagaimana caranya, Nyai? Kata-kata itu keluar dari mulut Inah, mewakili rasa penasarannya. Dan Nyai Cempaka akhirnya menuturkan, kalau saat matahari terbit esok pagi, Inah akan bersemayam selama 9 bulan di dalam rahim seorang wanita dari desa Rejasari. Dan Inah akan terlahir kembali. Ingatannya akan datang saat umurnya menginjak 12 tahun. Di malam Jumat Kliwon, bertepatan bulan purnama. Di hari itu, Nyai Cempaka akan datang menemui Inah. Tapi sejak awal kelahiran Inah kembali, dia telah membawa kutukan dari Nyai Cempaka. Dan tak akan ada siapapun yang mampu lolos dari kutukan itu. Tubuh Inah menegang seolah ada sengatan listrik. Setelah selesai, Nyai Cempaka melemparkan senyuman kepadanya. Nyi Darti pun mendekat, menyerahkan sebuah mangkuk berisi cairan hitam. Dengan cepat, Inah mengambil dan meminumnya. Tak selang berapa lama kemudian, mata Inah berubah menjadi hitam pekat seluruhnya. Dan hari itu pun tiba. 9 bulan lamanya, kini Inah terlahir kembali di perut wanita bernama Mak Darni. Hari berganti hari. Tak terasa, Inah sudah menginjak usia 12 tahun. Dan seperti janji yang diucapkan, Nyai Cempaka datang menemui Inah. Dari situlah dendam pada warga desa Rejasari dilancarkan. Inah masih ingat betul wajah-wajah orang yang berusaha mencelakainya, termasuk Bu Tarni yang sekarang sudah tua renta. Inah yang masih berwujud gadis polos berusia 12 tahun itu menyeret tubuh Bu Tarni masuk ke dalam hutan. Inah seperti kesetanan dan terus menyiksa tubuh Bu Tarni yang sudah berkeriput itu. Tak selang berapa lama kemudian, Nyai Cempaka lalu mendekati Bu Tarni, lalu meniupkan udara di kening Bu Tarni. Detik itu juga dia meninggal. Tapi anehnya, Nyai Cempaka berubah menjadi makhluk menyeramkan. Giginya yang bertaring dan kukunya yang tajam mencapai-capai tubuh Bu Tarni dan mengambil jantungnya untuk disantap. Inah merasa senang, rasa dendamnya sudah terbalaskan. Dan itu berlaku pada setiap warga yang dulu ingin menghilangkan nyawanya. Sudah tak terhitung lagi beberapa orang yang mati di tangan Nyai Cempaka dan Inah. Tak ada satu warga pun yang tahu akan sepak terjang Inah, karena dia masih berwujud gadis kecil berusia 12 tahun. Hingga pada suatu hari datanglah seorang ustadz dari kota. Kemampuan supranatural ustadz itu sangat mumpuni, bahkan bisa melihat sosok asli Inah. Sosok wanita yang setengah iblis itu bertarung hebat dengan dibantu Nyai Cempaka. Atas izin Allah, Inah dan Nyai Cempaka dapat dikalahkan dan mereka lari ke hutan larangan dengan tubuh yang penuh luka. Sampai sekarang tak ada yang berani masuk ke hutan larangan. Bahkan pertanyaan demi pertanyaan menyeliputi siapa sosok Nyai Cempaka sebenarnya. Makhluk
Yang bisa berubah wajah dengan sekejap itu diyakini adalah seorang dukun yang mencoba menyempurnakan ilmunya di hutan larangan. Ada pula yang menyebut kalau Nyai Cempaka adalah makhluk tak kasat mata, penghuni hutan larangan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang pasti Allah memang menciptakan dunia ini dengan dua alam. Dan sifat pendendam adalah sifat yang dibenci Allah. Maka sudah sepantasnya manusia harus menjauhi sebelum kita dibutakan mata hati oleh dendam. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai nantinya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.